perkara-perkara yang makruh dalam puasa. Bagi orang yang sedang berpuasa, makruh hukumnya melakukan perkara-perkara yang dapat merusak puasanya meskipun jika dilakukan secara wajar. Perkara-perkara tersebut tidak membatalkan puasa. Perkara itu adalah yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur dan membersihkan hidung dengan menghirup dan mengeluarkan air ketika berwudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Dan bertindaklah maksimal dalam menghirup air dengan hidung kecuali engkau sedang berpuasa. Diriwayatkan oleh ashabus sunan atau orang-orang yang punya kitab-kitab sunan seperti Abu Dawud nomor 2366, Tirmidzi 788, An-Nasai 87, Ibnu Majah 407, dan Ibnu Khuzaimah menyebutkan juga dan beliau mensahihkan jilid 1 halaman 78. Rasulullah SAW tidak menyukai terlalu dalam menghirup air karena takut akan masuknya air tersebut ke dalam rongga hidungnya yang akan merusak puasanya. Jadi sikat gigi boleh, kemudian juga boleh kumur-kumur, ya selama memang itu kita perlukan. Apalagi kalau kita interaksi dengan banyak orang, ya mungkin dengan kumur-kumur bau mulutnya bisa hilang, ya maka itu dibolehkan. Karena yang dilarang itu justru kalau memasukkan sesuatu ke dalam dan itu secara sengaja, barulah batal puasanya. Yang kedua, ciuman, karena mencium kadang-kadang membangkitkan syahwat yang dapat merambat sampai merusak puasa dengan keluarnya air madhi atau dengan hubungan suami istri yang harus dibayar dengan kafarah. Tentu ini suami istri, ya. Jadi bukan secara umum. Kalau dia ciuman umum, maksiat maksudnya, maka itu tentu batal puasanya bisa, ya. Karena dosa yang dia lakukan itu, ya. Maka di sini tentunya suami istri itu dibolehkan dalam syariat, masih boleh bersentuhan segala macam bermesraan, tapi seseorang harus bisa mengontrol diri. Karena kapan tertumpah spermanya maka batal puasanya, ya. Walaupun dia tidak melakukan jima. Kapan tumpah secara sengaja maka berarti batal. Tetapi kalau dia jima maka ada batal dan bayar kafarah. Kafarahnya bebasin budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau dia memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga, makruh juga suami istri terus-menerus melihat istri dengan syahwat. Ini biasa pengantin baru saja. Makanya jangan nikah di bulan Sya'ban. 2 hari lagi mau Ramadan kirim undangan. Batal semua 30 hari nanti. Yang keempat, mengkhayalkan hubungan suami istri. Ya, ini biasanya orang banyak tonton film, akhirnya membayangkan segala macam. Semua tidak boleh. Ini berhubungan dengan masalah syahwat. Karena memang yang membatalkan makan, minum dan hubungan biologis, ya. Maka itu dirincikan. Yang kelima, menyentuh wanita dengan tangan atau menempel tubuhnya dengan tubuh. Ya, ini makruh. Tentu di sini yang dimaksudkan adalah suami istri, ya. Yang keenam, mengunyah daun sirih karena dikhawatirkan beberapa bagiannya masuk ke dalam tenggorokan. Biasanya orang kena ingin wangi mulutnya pakai daun sirih, atau orang mau menguatkan bagian gusi, ya. Makanya biasa obat kumur biasanya dari daun sirih, ya. Tapi kalau obat kumur sendiri dibolehkan, yang penting hanya secukupnya saja. Kemudian yang ketujuh, mencicipi makanan asal tidak masuk maka makruh saja. Biasanya supaya ibu-ibu tahu ini asin atau tidak, ditaruh di ujung lidahnya saja. Oh ini sudah asin, ya udah. Terus dia kumur-kumur bersihin mulutnya. Ini kan. Jadi bukan dimasukkan karena kapan masuk ke tenggorokan batal. Yang kedelapan, berkumur-kumur bukan wudu atau keperluan yang mengharuskannya. Ini makruh, tidak batal kecuali masuk. Yang kesembilan, bercelak pada permulaan siang. Tapi jika bercelak pada akhir siang maka hal itu diperbolehkan. Maksudnya sudah menjelang buka puasa. Ya, karena tetap saja mata bisa berhubungan dengan bagian anggota tubuh yang dalam, ya. Maka dilarang. Atau mungkin karena permasalahan bercelak itu bisa membuat perhiasan tertentu sehingga ia membagikan syahwat, akhirnya ia bisa menjurus kepada pembatalan puasa. Yang kesepuluh, berbekam atau mengeluarkan darah karena dikhawatirkan akan melemahkan tubuh yang menyebabkan harus membatalkan puasanya. Karena dalam hal demikian terdapat perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Boleh ya bekam itu kalau lagi puasa, cuman kalau dia lemah akhirnya terpaksa harus suplai
minuman atau nutrisi supaya dia bisa kuat lagi, maka ini berarti dia membatalkan puasa. Ya. Tapi hukumnya boleh orang bekam pada saat dia puasa, kalau dia memang merasa kuat, boleh saja.